Selamat hari Minggu adik-adik semua yang manis, yang ganteng, yang cantik. Hari ini hari apa ya? Hari apa hari ini, Prince? Apa? Hari Minggu? Oh benar, hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti adik-adik pasti sudah siap untuk ikut ibadah anak atau ibadah sekolah minggu ya. Sudah wangi nih kayaknya, sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah pada minum susu. Kamu udah mandi belum, Prince? Kamu udah minum susu belum atau udah makan? Sebentar, udah ya? Oh udah adik-adik, si Prince juga udah mandi tadi, udah makan, udah minum. Terus kalau udah makan, udah mandi, udah minum susu, mau ngapain sih kita? Hah? Mau ngapain adik-adik? Sekolah minggu ya? Mau nyanyi? Mau baca Alkitab? Mau dengerin ibu guru sekolah minggu cerita? Oke, itu yang harus kita lakukan sekarang. Tapi harus dengan penuh sukacita ya hari ini. Seperti lagu itu loh, apa ya? Happy ya, happy ya. Dimanapun tetap happy. Meskipun saat ini sekolah minggunya masih di rumah, tetapi tetap happy dan selalu happy. Jadi adik-adik sekarang persiapkan diri kita semuanya untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Dadah dulu dong. Dah teman-teman. Si Prince juga mau ikut sekolah minggu loh. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Mbak Anggra berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, pagi hari ini Mbak Anggra mau sapa semua adik-adik. Mbak Anggra, kalau nanti Mbak Anggra bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab bertumbuh dan berbuah. Ya, kita coba ya. Kita coba dulu nih pertama. Anak sekolah minggu bertumbuh dan berbuah. Sekarang Mbak Anggra mau coba denger, tapi Mbak Anggra nggak ikut. Coba ya. Anak sekolah minggu. Ya, sekali lagi terakhir sebelum kita puji Tuhan. Mbak Anggra mau panggil semua anak sekolah minggunya supaya duduk dan berkumpul untuk memuji Tuhan. Anak sekolah minggu. Dan berbuah. Oke, hari ini kita memang mau bicara soal benih-benih. Benih-benihnya itu nanti akan tumbuh dan berbuah. Tapi kira-kira di mana ya benih-benihnya akan tumbuh? Nah, nanti kita dengar firman Tuhan sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau memulai hari kita dengan satu lagu. Lagunya judulnya Yesus Pokok. Yuk sama-sama kita mulai, kita nyanyi. Kita nyanyi lagunya. Boleh tepuk tangan dulu. Yesus Pokok ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagunya Yesus Pokok.
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan, buahnya gimana? Berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk berdoa pembukaan. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat yang melimpah pada kami dan keluarga kami. Tuhan, pada minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Kiranya Kau bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu agar dapat mendengarkan firman dengan baik. Walau hanya melalui media YouTube, kami dapat beribadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Mbak Anggra mau ajak adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau dengar-dengaran sama suara Tuhan, dan kita mau pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita. Coba tunggu ya. Sudah semuanya? Yuk, mari kita buka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan 23.
Bagi adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong Papa dan Mama ya. Mbak ulang lagi. Dari Injil Matius, pasal 13, ayat 1 sampai dengan 9, dan 18 sampai dengan 23. Sudah? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang tertib dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita buka Alkitab kita lagi. Kita baca dari Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan 9, dan ayat 18 sampai dengan 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab. Yuk, sekarang kita sama-sama lihat video yang satu ini. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dari cerita tadi, adik-adik memilih menabur benih yang di mana? Hayo. Pastinya ingin menabur di tanah yang baik, bukan? Nah, karena itu adik-adik harus rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Gimana sih Mbak caranya melakukan firman Tuhan? Mbak kasih tahu contohnya ya. Membantu mama dan papa di rumah, seperti membereskan tempat tidur, membereskan mainan. Kalau habis makan itu harus dirapikan. Kalau adik-adik yang sudah pintar untuk mencuci piring, bantu mamahnya untuk mencuci piring. Oke adik-adik? Setelah mendengarkan firman, aktivitas minggu ini adalah menyirami pohonmu. Nanti mama papa di rumah bisa membantu kalian dengan mencarikan gambar pohon yang masih kosong, seperti ini. Kemudian setelah itu kalian tempelkan menggunakan kertas origami, kertas warna. Pohonnya berwarna hijau, buahnya berwarna merah, lalu batangnya berwarna coklat. Nanti kirim kemana? Kirim ke nomor Ibu Ami yang di bawah ini. Nah, sekarang adik-adik lihat aktivitas yang telah kalian buat minggu sebelumnya ya. Satu, lipat tangan. Dua, tunduk kepala. Tiga, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan dan menyaksikan akan kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat berguna dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dan keluarga kami, jaga kami, berikan kami kesehatan dan kebahagiaan senantiasa. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah selesai dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita harus jadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Soalnya kalau kita tumbuh di pinggir di jalan, nanti kita dimakan burung. Kalau tumbuh di bebatuan, nanti kita jadi mati kepanasan. Kalau di semak duri, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa juga. Jadi kita harus tumbuh di tanah yang subur. Mbak Anggra berharap kita semua bisa bertumbuh dan berbuah. Sebelum kita mau pujikan lagu terakhir untuk lagu penutup, Mbak Anggra mau ingatkan adik-adik satu kali lagi untuk tetap di rumah aja. Gak usah kemana-mana kalau tidak perlu. Di rumah aja, cuci tangan yang bersih pakai sabun, apalagi kalau mau makan. Tapi kalau terpaksa banget harus keluar rumah, Mbak Anggra mau ingatkan adik-adik untuk pakai masker. Nah, yuk sekarang kita nyanyikan lagu penutup kita, satu lagu terakhir judulnya Pure Pure Pure.